Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Novel Hanin Humairo. Buatmu yang ingin mendukung channel ini supaya semakin berkembang, silakan klik like, kemudian komen dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya supaya kami semua semakin bersemangat mengembangkan channel YouTube Hanin Humairo ini. Baik, kita teruskan cerita yang berjudul Wajah Asli Istri Baruku. Sekarang cerita akan dituturkan dari sudut pandang Adnan. Aku merasa bersalah pada Ella sebab telah membuatnya tertekan. Untung saja kecelakaan itu tak merenggut nyawanya. Kalau sampai Ella terluka parah atau meninggal, aku pasti takkan bisa memaafkan diri sendiri. Kenapa juga aku mengedepankan prasangka buruk saat Ella belum pulang? Bisa jadi ia terjebak kemacetan atau memang masih ada keperluan. Tentang seringnya ia pergi keluar mungkin saja karena kesepian. Bisa jadi itu untuk melepas kebosanan akibat rehat bekerja. Selepas bulan madu aku jarang punya waktu untuknya. Harusnya aku memahami hal tersebut, bukan malah menuduhnya yang bukan-bukan. Apalagi sampai membandingkan Ella dan Rida. Jelaslah takkan sama. Rida itu wanita kuno, kalau Ella kan modern. Ia tak mungkin betah di rumah sebab butuh aktualisasi diri. Untuk menebus kesalahan, aku bersikap jauh lebih baik padanya. Kumanjakan ia selama masa perawatan. Istriku ini tak boleh sakit lama-lama sebab itu sama saja menyakiti diriku sendiri. Masih sakit sayang? Tanyaku sambil menyentuh tangannya. Sedikit lagi sayang, makasih ya udah perhatian banget, I love you. Ucapnya dengan gaya manja yang sanggup membuatku mabuk kepayang. Sikapnya ini benar-benar menggemaskan. Love you more, bisikku sebelum mengecup kilat bibirnya. Kalau bukan di rumah sakit, aku pasti tak rela melepas cepat-cepat. Setelah 2 hari dirawat, Ella diizinkan pulang. Kata dokter karena lukanya tak terlalu parah, maka dapat sembuh secepatnya, asalkan perawatan maksimal. Tentu saja aku takkan membiarkan satu kesalahan pun terjadi selama perawatan. Jika aku sedang kerja, maka Biminah tidak boleh lalai melayani nyonyanya. Kuinstruksikan detil apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada Bimina. Berkali-kali kusampaikan agar ia berhati-hati, jangan sampai nyonyanya terbengkalai. Jangan terlalu keras sama Bimina, Mas. Kasihan kita kan harus menyayangi sesama manusia. Tegur Ella saat aku sedikit bernada tinggi pada wanita paruh baya itu. Aku kesal sebab ia lupa menyodorkan obat pada nyonyanya. Kamu jangan terlalu lembek juga pada mereka. Kalau salah ya kasih tahu salah supaya tidak melakukannya lagi. Sanggahku atas tegurannya. Aku suka nggak tega mas. Apalagi Bimina itu lebih tua. Nggak enak kalau negur, kasihan juga kan? Sela Ella. Hatinya sangat lembut hingga tak bisa menegur kesalahan orang. Ah, kamu itu memang peri baik hati sayang. Aku yakin hidupku akan damai bersamamu hingga menua. Ella memang luar biasa. Kebaikannya kembali tampak di hadapanku. Wanita cantik ini ternyata peduli pada anak-anak. Sebenarnya, aku bukan tak peduli dengan Azka dan Azkia, malah teramat rindu pada mereka. Aku tak mengunjungi sebab sedang menguji Ella, apakah dirinya simpati pada anak tirinya atau tidak. Kekesalan Ella saat kukatakan belum mengunjungi anak-anak membuat hati ini semakin yakin dia memang istri terbaik. Kupikir dulu takkan ada yang lebih baik dari Rida. Nyatanya tidak, sebab Ella mampu menandingi mantan istriku itu. Terima kasih ya sayang atas perhatian dan kasih sayangmu pada Azka dan Azkia. Aku nggak tahu harus memuji kamu bagaimana lagi. Pujiku sambil merengkuh wanita itu dalam pelukan. Anak mas kan anakku juga. Aku sayang pada mereka sama seperti mas menyayangi mereka. Sekali-kali ajak nginep di sini mas, biar aku bisa bermain dengan mereka. Pinta Ella. Tentu sayang.
Aku akan mengajak mereka menginap di sini. Tak terlukiskan kebahagiaan yang sedang hadir pada diriku. Rasanya ini seperti anugerah tiada henti. Punya istri cantik dan baik hati, juga tetap bisa bersama darah dagingku. Bercerai dengan Rida ternyata tak menjadikanku kehilangan buah hati. Hari ini, rencananya aku akan mengunjungi rumah Rida. Bukan untuk bertemu dengannya, tapi hendak menemui anak-anak dan bermain bersama mereka. Aku pernah janji pada Azka untuk membawanya ke toko mainan. Ia minta mobil-mobilan dan robot baru. Permintaan sederhana itu nyatanya belum bisa kupenuhi sebab kesibukan juga menunggu sikap Ella pada mereka. Rasanya waktu begitu lambat berputar. Sudah tak sabar menunggu jam pulang kerja agar bisa menemui Azka dan Azkia. Konsentrasi kerja pun jadi sedikit bubar sebab pikiran dipenuhi bayangan dua buah hati itu. Aku sengaja tak menelpon Rida sebab ingin membuat kejutan pada anak-anak. Aku ingin melihat binar bahagia di wajah-wajah polos itu, lalu berlarian menyambut kedatangan papanya ini. Perceraian dengan ibu mereka bukan berarti memutuskan hubungan anak dan ayah. Selamanya Azka dan Azkia adalah bagian dari hidupku. Mereka akan kuberi limpahan materi juga kasih sayang. Apalagi Ella pun sayang pada keduanya, jadi tidak ada hambatan. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu datang. Aku tak menunda lagi untuk segera pergi menemui anak-anak. Di perjalanan menyempatkan berhenti dalam rangka membeli makanan. Setelah melakukan perjalanan sekitar 1 jam, sampai juga di rumah Rida dan anak-anak tinggal. Sengaja mereka tetap tinggal di sini sebagai bentuk tanggung jawab meski aku dan ibunya telah berpisah. Suami Bienah dengan sigap membukakan pintu gerbang. Pria berusia 50 tahun itu mengangguk hormat saat aku turun dari mobil. Seperti biasa, pria itu akan membukakan pintu utama dan mempersilahkan masuk. Setelah mengucapkan terima kasih, aku melangkahkan kaki ke dalam. Azka, Azkia, Papa datang. Aku mengulangi panggilan sampai 3 kali untuk memastikan Rida atau anak-anak mendengar. Namun keadaannya sama. Tak ada yang datang menyambut sambil berlarian ke arahku. Aku menghentikan langkah di anak tangga pertama penghubung lantai 2. Tiba-tiba kesadaran hadir bahwa aku dan Rida sudah bukan suami istri. Bukankah tak pantas aku masuk ke area pribadinya saat ini? Karena itu, aku mengurungkan niat naik ke lantai 2. Kuputuskan untuk mencari Bienah saja, biar dia yang memanggil anak-anak. Bi, baru saja saya mau mencari Biena. Tolong panggilkan anak-anak, Bi. Saya tunggu di depan saja. Pintaku pada wanita yang sekarang ada di hadapan. Tanpa menunggu responsnya, aku melangkahkan kaki menuju ruang depan. Ibu dan anak tidak ada di sini, Pak. Mereka sudah pergi 3 minggu yang lalu. Aku menghentikan langkah saat mendengar ucapan Biena. Selanjutnya aku balikkan badan hingga menghadap ke arah wanita paruh baya ini. Jelas aku kaget dengan ucapan tak disangka itu. Apalagi katanya mereka pergi 3 minggu lalu. Tidak ada bagaimana, Bi? Jalan-jalan ke rumah mama atau bagaimana? Cecarku. Yang ditanya menatapku lekat. Ia seolah ingin mengulitiku selapis demi selapis. Baru kali ini Bienah bersikap demikian. Biasanya Bienah hanya sekilas menatapku, ia pun takkan berdiri lama-lama di hadapan majikannya. Perempuan itu sama seperti Rida, tak banyak bicara. Ibu bilang tak sanggup berada di rumah ini lagi. Beliau tak bisa hidup dalam angan masa lalu. Ibu Rida juga tak kuat melihat Kak Azka dan Dek Azga sedih menanti kehadiran papa yang tak kunjung datang. Jadi ibu memutuskan pergi jauh dan saya pun tidak diberitahu kemana perginya, Pak. Kejelasan keterangan yang diberikan Bienah membuat dadaku serasa dipukul palu. Mana pernah terbersit di benakku Rida akan nekat meninggalkan rumah ini. Dia kan tidak punya pekerjaan. Keluarga dan saudaranya ada di luar pulau sana di Sumatera. Rupanya Rida ingin menjauhkanku dari anak-anak. Ia membalas sakit hati dengan cara memisahkan ayah dari anaknya. Keterlaluan sekali wanita itu. Kenapa Bibi tidak mencegah kepergian ibu?
Apa Bibi sengaja ingin memisahkan saya dari anak-anak? Ingat, Bi, meski saya sudah bercerai dengan Rida, mereka itu darah daging saya. Bentakku pada wanita yang ekspresinya tidak berubah. Ia sepertinya tidak terpengaruh dengan suaraku yang meninggi. Majikan dan pembantu sama saja seperti batu. Kenapa Bapak menyalahkan saya atas kepergian mereka? Harusnya Bapak menyalahkan diri Bapak sendiri mengapa mereka pergi. Bu Rida itu terlalu baik, Pak. Kalau saya jadi ibu, sudah saya jual rumah dan seluruh isinya dan pergi ke luar negeri. Bu Rida hanya bawa baju dan barang miliknya saja, Pak. Kurang ajar sekali wanita ini berani bicara begitu padaku. Memangnya dia siapa? Jangan ikut campur urusan saya. Ingat ya, kamu itu hanya pembantu di rumah ini. Bentakku. Mulai sekarang, saya bukan pembantu di rumah ini. Saya hanya mau mengabdi pada wanita solehah seperti Ibu Rida, Pak. Bagi saya, Bu Rida adalah perempuan baik yang punya satu kesalahan. Jeda yang diberikan Bienah membuatku penasaran. Kening ini sampai mengerut saking ingin tahu kelanjutan kata-katanya. Sudah lama aku ingin mendengar kesalahan Rida supaya rasa bersalah menceraikannya sedikit berkurang. Kesalahan Bu Rida adalah menikah dengan Bapak. Semoga Bu Rida mendapat jodoh yang soleh, tampan, mapan, dan sayang pada anak-anak kelak. Kalimat itu seperti pedang yang menusukku dari arah depan, lugas, tajam, dan tembus ke jantung. Bahkan itu mengoyak sesuatu yang bernama harga diri. Kalau saja yang bicara itu laki-laki, sudah dipastikan tinju ini akan mendarat di tubuhnya. Sayangnya yang melontarkan kata-kata penghinaan itu adalah perempuan. Dalam kamusku tak ada kata memukul makhluk bernama perempuan. Lebih baik aku meninggalkan wanita yang mulutnya lebih pedas dari cabai ini. Ia jelas pro Rida dan akan melakukan berbagai cara untuk membelanya. Kulangkahkan kaki menuju kamar yang selama 7 tahun kuhabiskan bersama Rida. Tempat kami berbagi kesenangan, cinta, dan juga kehangatan. Kini, semuanya kilatan masa lalu sejak palu hakim diketuk sebagai tanda perceraian. Jujur, di hatiku memang ada penyesalan sebab telah mengurai ikatan suci yang dulu pernah kami renda. Namun sesal itu selalu berhasil tersamarkan oleh kesenangan yang ditawarkan Ella. Aku membuka lemari dan menemukan hanya ada beberapa lembar pakaian. Sebagian besarnya sudah tak ada di dalam benda ini, jadi Rida benar-benar pergi. Aku menuju berangkas yang terletak di dinding sebelah lemari. Di sana tersimpan surat berharga dan perhiasan. Ternyata surat rumah, tanah, mobil dan motor atas namaku masih ada. Yang dibawa hanya perhiasan dan surat tanah dan mobil atas nama Rida. Tanah dan mobil itu memang kuberikan padanya saat dapat warisan papa. Itu hadiah ulang tahun pernikahan kami setahun lalu. Masih kuingat Rida menangis haru sebab katanya hadiah itu sangat istimewa. Ia berulang-ulang mengucapkan terima kasih. Siapa sangka itulah kado indah terakhir dariku. Kurasa ia amat bahagia kala itu. Bahkan tak akan menyangka bahwa batas pernikahannya hanya 1 tahun lagi. Aku menghempaskan diri di atas ranjang. Kupijit pangkal hidung akibat kepala yang sekarang berdenyut kuat. Mata ini kemudian menatap langit-langit kamar. Namun bukan ke sana fokus pandanganku sesungguhnya. Sebab tengah menerawang menembus ruang dan waktu. Di mana mereka sekarang? Bagaimana kehidupannya? Susahkah? Atau baik-baik saja? Rida, mengapa kamu nekat begini? Tega sekali kau memisahkanku dari anak-anak. Aku bisa gila kalau tak bisa bertemu lagi selamanya dengan Azga dan Azkia. Inikah caramu membalas perlakuanku? Kau boleh marah dan benci padaku, tapi jangan merenggut hakku sebagai ayah. Tidak, tak boleh kubiarkan Rida membawa mereka. Aku harus merebut kembali hak pengasuhan. Mengingat itu, seketika aku bangkit. Tak berapa lama aku sudah ada di lantai 1 kembali. Pak, ini surat dari ibu. Ini kunci rumah. Saya dan suami akan berhenti mulai hari ini. Oh ya, kami minta hak upah bulan ini dan pesangon kalau bapak berkenan. Aku mengambil amplop putih yang disodorkan Biena, lalu menatap suami istri yang sudah membawa barang-barang miliknya itu. Kalian tak usah berhenti. Jaga saja rumah ini. Maaf, Pak. Kami tak bisa bekerja lagi di sini. Ibu sudah pergi jadi tak ada lagi yang harus dilayani. Lagi pula,
Saya tidak mau melayani istri baru Bapak. Majikan kami hanya Bu Rida. Aku menghela napas panjang, lalu mengambil ponsel. Ku transfer 2 kali gaji sepasang suami istri ini. Terima kasih Pak, kami permisi, ucap suami Biena. Maaf Pak, sebelum pergi saya ingin bicara. Bu Rida adalah wanita terbaik yang pernah saya temui. Ketika Bapak membuangnya itu ibarat membuang berlian, Pak. Saya yakin suatu saat nanti Bapak akan bersimpuh di kakinya. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Kupandangi kepergian pasangan suami istri yang telah mengarungi rumah tangga selama 25 tahun di sini. Mereka saling menautkan jari saat melangkah beriringan. Hanya saja langkah keduanya terhenti saat masuk seseorang yang membuat mataku terbelalak. Mama? Gawat. Rida adalah menantu kesayangan Mama. Bisa-bisa beliau murka kalau mengetahui fakta sebenarnya.